Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ibu Sriati SPD LPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Tambarjo. Yang terhormat Ibu Guru CGP SMP Negeri 1 Tambarjo. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru yang hadir pada pagi hari ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia-Nya berupa nikmat sehat dan sempat, sehingga pada pagi hari ini kita masih berkumpul bersama dalam acara diseminasi budaya positif modul 1 di 4 SMP Negeri 1 Tambarjo. Untuk acara yang pertama adalah sambutan dari Ibu Sriati SPD MPD selaku Kepala SMP Negeri 1 Tambarjo. Pada beliau disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ada kegiatan ini, Bapak Ibu. Kita bisa hadir di sini dalam rangka diseminasi budaya positif. Salah satu guru pemberdayaan juga merupakan budaya positif baik bagi pelaksananya juga guru yang lain. Kita saling mengasah asing asuh, nggak sekedar kita ke anak kita, tetapi ke teman-temannya. Dalam hal ini antar Bapak Ibu guru. Begitu ya. Jadi budaya positif wajib kita tindak lanjuti. Monggo nanti yang hadir di sini silakan tularkan ke teman-teman guru yang lain. Juga alhamdulillah kalau bisa ke anak-anak. Mohon mawon sambutan dari saya. Sekali lagi ayo kita tindak lanjuti dengan baik, dengan positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sriati SPD MPD. Untuk acara selanjutnya adalah diseminasi budaya positif modul 1.4 yang akan disampaikan oleh CGP dari SMP Negeri 1 Tambarjo. Kepada CGP SMP Negeri 1 Tambarjo dipersilakan untuk mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Tambarjo dalam rangka menghadiri diseminasi budaya positif modul 1.4. Dalam hal ini saya akan memaparkan tentang budaya positif. Sebelum masuk ke budaya positif, di sini ada pertanyaan tematik. Nanti Bapak Ibu Guru menjawab setuju atau tidak setuju. Untuk soal yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Gimana menurut Guru? Terima kasih Bu untuk waktunya. Untuk pertanyaan yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kalau menurut saya kurang setuju Ibu ya. Sebagai seorang guru, saya ingin memberi contoh saja kepada anak-anak tanpa harus menghukum anak tersebut. Misalkan teguran saja, teguran. Contoh, kenapa kamu kok terlambat? Berarti saya paling tidak
contoh datang lebih pagi. Jangan sampai anak itu melihat saya datangnya lebih siang dari saya. Jadi intinya hukuman itu menurut saya tidak dapat mendisiplinkan anak. Seperti itu, Bu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Ning. Jadi hukuman tidak dapat mendisiplinkan anak. Berarti di sini hukuman itu nanti akan memberi efek yang sementara. Oke, berarti tidak setuju. Kemudian yang kedua, dari Bapak Ibu Guru, siapa yang mau memberi tanggapan untuk yang kedua? Ada yang mau memberi tanggapan? Oh, silakan. Terima kasih Bu Tri atas waktunya. Untuk yang kedua, itu pemberian hukuman yang bersifat positif seperti memungut sampah dapat mendisiplinkan. Itu ada dua, antara setuju dan tidak. Setujunya apa? Perlu kita ketahui bahwa memungut sampah itu setidaknya anak-anak itu cinta dengan lingkungan hidup, budaya bersih. Budaya kita itu adalah lingkungan bersih, maka akan nyaman. Jadi kalau kita lingkungan bersih, anak-anak akan senang. Itu yang setuju. Yang tidak setujunya itu apa ya? Setidaknya memberikan hukuman itu yang lebih apa ya, berpendidikan gitu loh. Dalam artian contoh anak-anak memberikan sebuah apa namanya seperti bahasa Inggris ya, memberikan menambahkan kosakata ya 10 kosakata. Jadi anak-anak dari situ dia akan lebih mengafek ke kitanya, mengafek ke anak-anaknya gitu. Anak telat diberikan hukuman 10 kosakata, jadi dia takut untuk telat. Di samping itu dia juga mendapatkan efek timbal balik bahwa saya bisa menambahkan 10 kosakata. Jadi menurut saya ya bisa setuju bisa tidak. Gimana Bu? Terima kasih Bu Novi. Jadi menurut Bu Novi, pemberian hukuman yang bersifat positif seperti mengungut sampah itu dapat memberi efek atau memberi jawaban setuju tidak setuju. Kemudian yang ketiga, pemberian reward dapat meningkatkan motivasi belajar. Di mana ini Bapak Ibu Guru? Setuju tidak setuju? Tidak setuju. Alasannya apa ini? Ketergantungan untuk pemberian hadiah. Ini memang dalam pemberian reward. Kalau kita waktu kecil dikasih reward itu kan senang deh, akhirnya motivasi. Ternyata itu akan memberi efek jangka pendek. Nanti kalau nggak ada hadiah lagi, biasanya kita malas untuk belajar. Ini sebelumnya perkenalkan, sudah tahu ya, pertama Tri Andayani, kemudian yang kedua itu Bu Fitriatus Sakdia selaku fasilitator, ini dari Pasuruan, kemudian Bu Sri Wahyuningsih pengajar praktik dari SMP 1 Tambak Rejo. Dalam diseminasi kali ini, saya akan menyampaikan materi yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, sebelum tidak ke materi, di sini ada sebuah perubahan paradigma. Nanti Bapak Ibu ini berpasangan, ada yang berperan sebagai si A dan ada yang berperan sebagai si B. Nanti di situ Bapak yang berperan atau Ibu yang berperan sebagai si A menggenggam tangan, kemudian si B itu berusaha untuk membuka genggaman tangan dari si A. Bisa menggunakan berbagai cara.
apakah itu membujuk, menyuap, atau mungkin diilik-ilik ya, atau mungkin dipakai sesuatu ya, itu nanti si B, intinya si B berusaha untuk membujuk si A. Nah, si A nanti dia berusaha untuk menggenggam atau melepaskan genggaman, tergantung dari yang diisi genggaman tersebut. Paham, Bapak Ibu Guru? Bisa kita mulai? Sekarang mencari pasangannya masing-masing. Sudah? Kita mulai. Si B mulai beraksi. Sudah ya? Nah, gimana menurut Bu Sri? Apa yang juga Bu Sri? Jadi di sini Bu Sri tidak melepaskan genggamannya karena itu merupakan keyakinan yang sangat kuat. Bagaimana Bu Ahmad tadi berusaha untuk membukanya? Saya berusaha membuka tapi genggamannya sangat kuat sekali sehingga kesulitan untuk membukanya. Terima kasih ya. Jadi di situ kita harus kuat akan keyakinan kita. Keyakinan kita itu apakah harus kita bagi dengan orang lain atau tidak, tergantung pribadi kita masing-masing. Kita menginjak ke materi yang pertama, yaitu disiplin positif. Disiplin positif itu merupakan suatu pendekatan untuk menerapkan disiplin dari diri anak tanpa hukuman dan hadiah. Disiplin positif perlu diterapkan baik dalam lingkungan keluarga maupun lingkungan sekolah. Dengan menerapkan disiplin positif diharapkan tindakan kekerasan dapat dihindari. Pendekatan disiplin positif menitik beratkan pendekatan yang positif tanpa kekerasan, memotivasi, merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Jadi di sini disiplin positif nanti akan menciptakan budaya positif. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Seperti yang kita ketahui, nilai-nilai kebajikan universal itu sangat banyak sekali. Tetapi di sini saya menitik beratkan pada nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia adalah profil pelajar Pancasila. Seperti kita ketahui, profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua adalah mandiri. Yang ketiga bernalar kritis. Yang keempat berkebinekaan global. Kemudian yang kelima adalah gotong royong. Dan yang terakhir adalah kreatif. Ini adalah cita-cita atau tujuan pendidikan nasional bangsa Indonesia. Dengan profil pelajar Pancasila bertujuan mencetak anak generasi emas, di mana mereka mampu menghadapi tantangan kehidupan di era digitalisasi. Kemudian materi yang kedua yaitu teori motivasi, hukuman, dan penghargaan. Motivasi itu ada 2 macam, yaitu motivasi eksternal dan motivasi internal. Motivasi eksternal itu motivasi yang berasal dari lingkungan luar pribadi peserta didik atau pribadi manusia.
Sedangkan motivasi internal itu motivasi yang berasal dari diri pribadi orang tersebut. Apa itu motivasi internal? Ya, contohnya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Di sini akan timbul suatu pertanyaan, apa yang terjadi bila saya tidak melakukannya? Jadi dia berpikir kalau saya tidak melakukan ini, apa yang akan terjadi dengan saya? Ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti apa yang akan saya dapatkan bila saya melakukan. Jadi dia di sini melakukan sesuatu karena dia ingin mendapatkan suatu penghargaan. Ini termasuk motivasi eksternal. Kemudian motivasi internal, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Misalkan saya akan menjadi orang yang bagaimana apabila saya melakukan. Ini bersumber atau termotivasi dari diri pribadi peserta didik. Kemudian materi selanjutnya adalah hukuman atau konsekuensi. Hukuman atau konsekuensi di sini ada perbedaannya adalah bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Kemudian yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, berupa tawaran bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Kemudian restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi di sini hukuman atau konsekuensi itu ada perbedaannya. Kalau hukuman itu sifatnya satu arah, bisa berasal dari gurunya, tapi kalau konsekuensi itu bersifat dua arah dan biasanya siswa yang menentukan apa yang akan dia kerjakan kalau dia berbuat salah. Misalkan gini, ada anak yang telat waktu pelajaran PJOK. Dia disuruh oleh gurunya untuk lari mengelilingi lapangan sebanyak 2 kali. Berarti di situ dilakukan konsekuensi. Beda kalau ada anak yang telat sekolah, dia mendapat hukuman 5 kali keliling lapangan pada jam pelajaran PAI. Itu merupakan hukuman. Jadi kita bisa membedakan apa itu hukuman, apa itu konsekuensi. Kemudian kalau restitusi itu lebih ke penyelesaian, itu melalui garus restitusi. Nanti kita bahas di materi selanjutnya. Kemudian materi selanjutnya adalah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu merupakan suatu kesepakatan yang mana itu dihasilkan atau digali dari ide-ide anggota kelas tersebut. Di sini guru berperan dalam mewujudkan kesepakatan guru dan murid. Keyakinan kelas berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat universal dan merupakan kalimat positif yang mudah dipahami dan diterapkan di lingkungan kelas. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Langkah yang pertama adalah kita menggali, guru di sini menggali ide-ide atau keinginan dari siswa.
apa yang diinginkan dari kelas tersebut. Nah, ide-ide itu kita kumpulkan. Kemudian setiap ide dari individu itu kita kerucutkan, yang sama kita jadikan satu, kita kerucutkan menjadi sedikit ya, dimana keyakinan kelas ini jangan terlalu banyak, nanti tidak akan mudah dihafalkan atau dipahami oleh siswa. Kemudian kita kerucutkan, kemudian kita ubah menjadi kalimat positif. Misalkan gini, dilarang makan di dalam kelas, kita ubah menjadi kalimat positif. Makan di luar kelas, itu kalimat positifnya. Kemudian setelah ini disepakati, kemudian kita buat berupa banner atau kita cetak atau kita ketik. Di situ harus ditandatangani oleh semua anggota kelas tersebut. Tujuannya apa? Biar anak itu bertanggung jawab apa yang menjadi keyakinan kelas kita. Jadi nanti kalau misalkan dia melanggar, di situ kita sudah punya bukti yang kuat. Ini bukti kamu melanggar, ini ada tanda tangan kamu. Dengan harapan nanti anak akan menjadi disiplin untuk menjalankan keyakinan kelas. Menginjak materi yang selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Tidak bisa kita pungkiri, kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama adalah bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga adalah penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah kesenangan. Apa itu bertahan hidup? Setiap manusia lahir pasti dia ingin bertahan hidup. Apa itu yang termasuk bertahan hidup? Contohnya adalah makan, minum, sandang, papan, pangan ya. Itu adalah bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Ya, di sini berarti ada rasa kita diterima di lingkungan kita dihargai, kita diterima di lingkungan itu adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Di sini kita contohnya adalah kita dihargai. Misalkan kita punya pendapat, kita dihargai, itu adalah termasuk penguasaan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan contohnya adalah mandiri, menentukan pilihan sendiri. Itu merupakan kebebasan. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Contohnya adalah bermain, kemudian tertawa. Itu merupakan contoh dari kesenangan. Jadi kenapa di kurikulum Merdeka Belajar itu salah satunya adalah menciptakan siswa yang bahagia, karena ini untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia, yaitu kesenangan. Apabila salah satu dari kebutuhan dasar manusia ini tidak terpenuhi, maka dia akan melakukan tindakan yang negatif. Tindakan negatif ini akan memunculkan suatu disiplin yang negatif. Makanya kita berusaha untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia ini. Kemudian materi selanjutnya adalah 5 posisi kontrol. Di sini posisi guru itu ada 5. Yang pertama adalah penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, yang keempat pemantau, kelima adalah manajer. Kira-kira apa perbedaan dari ini? Mari kita lihat tabel di depan ini.
5 posisi kontrol yang pertama adalah penghukum dan pembuat orang merasa bersalah. Ini menunjukkan bahwa identitas gagal. Kita menjadi orang yang gagal membentuk disiplin positif siswa. Nah, penghukum itu biasanya menggunakan suara yang tinggi, menghardik dengan kalimat yang kamu selalu melakukan kesalahan ini, misalkan itu. Kemudian untuk membuat rasa bersalah, ini biasanya dengan kalimat yang lemah lembut, mengibah, misalkan gini, ibu merasa karena kamu ibu ditegur kepala sekolah. Ini dampaknya sangat luar biasa. Justru pembuat rasa bersalah ini efeknya itu jangka panjang, bisa membuat siswa itu frustasi. Beda dengan penghukum. Penghukum pun sama, bisa membuat dia frustasi, tapi itu dilakukan sudah selesai. Beda dengan pembuat rasa bersalah. Itu mungkin efeknya membuat anak tersebut menjadi trauma. Kemudian posisi yang ketiga yaitu sebagai teman. Nah, sebagai teman dan pemantau ini sudah menunjukkan identitas kita bahwa kita berhasil atau sukses. Tetapi di sini juga menimbulkan dampak yang negatif. Contohnya sebagai teman. Sebagai teman di sini akan terjadi ketergantungan murid tersebut kepada guru. Dia hanya mau disuruh itu sama guru yang dia anggap temannya. Mungkin sama guru lainnya dia tidak akan mematuhi apa yang diperintahkan oleh guru tersebut. Kemudian sebagai pemantau ini pun sama, ya ini juga menimbulkan efek negatif maupun positif. Nah, di mana seharusnya posisi guru yang ideal? Posisi guru yang ideal adalah di manajer. Di sini guru akan menyelesaikan suatu permasalahan yaitu dengan segitiga restitusi. Guru akan menggali masalah yang dihadapi siswa dan akan memecahkan masalah itu di mana solusi itu berhasil atau berasal dari siswa tersebut. Ini diharapkan kalau solusi itu dari siswa tersebut, maka siswa itu akan menjalankan solusi tersebut dan tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Nah, ini ada kalimat, coba kita bahas bersama-sama. Mungkin ini termasuk yang posisi yang penghukum atau pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Kita coba yang pertama, kerjakan tugas ini, jangan ramai nanti ibu dimarahi kepala sekolah. Kira-kira ini termasuk posisi yang mana? Nah, ini termasuk posisi yang penghukum. Kemudian yang kedua, kamu selalu salah dalam mengerjakan. Ini termasuk posisi pembuat rasa bersalah. Kemudian, ayolah kamu mau ya demi ibu. Ini posisi teman. Apakah kamu mau mendapatkan reward dalam ulangan ini? Ini posisi pemantau. Kemudian, bagaimana kamu mencari solusi dari masalahmu? Ini posisi seorang manajer. Jadi nanti kita sebagai seorang guru harus pandai-pandai menggunakan kalimat yang akan kita gunakan untuk memecahkan atau menegur siswa yang melakukan kesalahan. Kemudian materi selanjutnya adalah restitusi atau segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Di sini
Intinya adalah kita berharap siswa tersebut apabila melakukan kesalahan dan sudah menemukan solusinya, dia dapat diterima kembali pada kelompoknya. Melalui restitusi, guru dapat satu, membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Kemudian membantu murid untuk jujur pada diri sendiri dan mengevaluasi dampak dari kesalahan yang dilakukan. Setelah itu memberi penawaran bukan paksaan. Jadi dalam segitiga restitusi ini kita tidak boleh memaksa, tetapi tawaran untuk siswa untuk mencari solusi dari permasalahannya. Nah, ini ada gambar segitiga restitusi ya, di mana yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Ini bisa dengan kalimat setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya orang yang pernah melakukan ini. Jadi di sini walaupun murid kita salah, kita tidak boleh menjatuhkan, tapi kita harus menguatkan dengan kalimat-kalimat yang mana ini dapat menguatkan siswa tersebut. Kemudian yang kedua yaitu validasi tindakan yang salah. Misalkan dengan kalimat, kamu tentunya punya alasan mengapa melakukan ini. Jadi kita gali alasannya kenapa dia sampai melakukan hal ini. Kemudian langkah yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Nah, jadi di sini kenapa kita menanyakan keyakinan? Karena tadi kita sudah membuat keyakinan kelas dan itu harus kita lakukan bersama-sama. Dan kenapa dia melakukan kesalahan? Pasti salah satu kebutuhan dasar manusia dia tidak terpenuhi. Nah, ini ada lagi ya tahapan segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dengan kalimat berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi bapak atau ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, ini adalah kalimat-kalimat yang bersifat positif dan menguatkan. Kemudian ini contoh lagi validasi tindakan yang salah. Misalkan, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal ini. Kamu patut bangga pada dirimu karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambah sikap yang baru. Walaupun di sini anak itu berbuat salah, tetapi kita harus memotivasi dia dengan kalimat-kalimat yang membuat dia untuk lebih positive thinking. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, seperti apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita sepakati, kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, dan kamu mau jadi orang yang seperti apa. Ini Bapak Ibu materi yang saya sampaikan mengenai budaya positif. Jadi nanti apabila ada masukan, dengan senang hati saya akan menerima untuk kebaikan saya. Dan saya mohon nanti ada yang refleksi untuk saya demi kebaikan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
positif. Sekarang waktunya untuk refleksi. Mungkin ada bapak atau ibu guru yang dengan sukarela memberi refleksi atas materi saya tadi. Monggo, mungkin ada yang sukarela untuk maju ke depan memberikan refleksi atas materi saya. Report. Terima kasih Bu Novi. Terima kasih Putri. Refleksi untuk saat ini tentang diseminasi budaya positif menurut yang saya dapatkan materi hari ini adalah yang genggam tangan tadi si A dan si B. Itu yang saya ambil itu adalah berarti kalau saya punya sesuatu yang itu tidak boleh saya share orang lain, jadi saya harus berusaha semaksimal mungkin untuk saya pertahankan. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa budaya positif itu sangat penting untuk kita semua. Positif itu hal-hal yang baik untuk kita. Hal-hal yang baik itu bisa kita keluarkan ke anak didik kita. Jadi untuk materi kali ini sangat berarti bagi saya, ilmu yang saya dapatkan sangat berarti untuk saya. Terima kasih Putri. Itu refleksi yang saya dapatkan, yang saya utarakan untuk pemateri Putri. Terima kasih. Terima kasih Bu Novi atas refleksinya untuk saya. Semoga apa yang kita pelajari kali ini sangat bermanfaat untuk kita semua dan sekolah kita. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Guru yang berbahagia, demikian tadi sudah disampaikan oleh CGP kita, diseminasi budaya positif modul 1.4. Semoga apa yang disampaikan oleh CGP kita pada pagi hari ini bisa memberikan dampak positif, bisa memberikan budaya positif yang akan membudaya di SMP Negeri 1 Tambak Rejo tercinta ini. Sekian untuk acara pagi hari ini. Aplaus untuk CGP kita pada pagi hari ini sudah memberikan materi yang sangat luar biasa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.